Kesalahan orang-orang pandai ialah menganggap yang lain bodoh, dan kesalahan orang-orang bodoh ialah menganggap orang-orang lain pandai. Pada dasarnya, manusia adalah hewan yang paling membutuhkan ampun. Semua yang terjadi di bawah kolong langit adalah urusan setiap orang yang berpikir. Hidup sungguh sangat sederhana. Yang hebat-hebat hanya tafsirannya. Indonesia adalah negeri budak, budak di antara bangsa, dan budak bagi bangsa-bangsa lain. Tahu kau, mengapa aku sayangi kau lebih dari siapapun? Karena kau menulis, suaramu tak akan padam di telan angin, akan abadi sampai jauh, jauh di kemudian hari. Ilmu pengetahuan, tuan-tuan, betapapun tingginya, dia tidak berpribadi. Sehebat-hebatnya mesin, dibikin oleh sehebat-hebat manusia, dia pun tidak berpribadi. Tetapi sesederhana-sesederhana cerita yang ditulis, dia mewakili pribadi individu, atau malahan bisa juga bangsanya. Kan begitu, Tuan Jenderal? Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Berterima kasihlah pada segala yang memberi kehidupan. Dalam hidup kita, cuma satu yang kita punya, yaitu keberanian. Kalau tidak punya itu, lantas apa harga hidup kita ini? Kalian boleh maju dalam pelajaran, mungkin mencapai deretan gelar kesarjanaan apa saja, tapi tanpa mencintai sastra, kalian tinggal hanya hewan yang pandai. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Seseorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Kehidupan ini seimbang, Tuan. Barang siapa hanya memandang pada keceriaannya saja, dia orang gila. Barang siapa memandang pada penderitaannya saja, dia sakit. Kau terpelajar, cobalah bersetia pada kata hati. Menulis adalah sebuah keberanian. Dan alangkah indah kehidupan tanpa merangkak-rangkak di hadapan orang lain. Semakin tinggi sekolah bukan berarti semakin menghabiskan makanan orang lain, harus semakin mengenal batas. Kalau kemanusiaan tersinggung, semua orang yang berperasaan dan berpikiran waras ikut tersinggung, kecuali orang gila dan orang yang berjiwa kriminal, biarpun dia sarjana. Kalau mati dengan berani, kalau hidup dengan berani. Kalau keberanian tidak ada, itulah sebabnya setiap bangsa asing bisa jajah kita. Orang bilang ada kekuatan-kekuatan dahsyat yang tak terduga yang bisa timbul pada samudra, pada gunung berapi, dan pada pribadi yang tahu benar akan tujuan hidupnya. Cerita tentang kesenangan selalu tidak menarik. Itu bukan cerita tentang manusia dan kehidupannya, tapi tentang surga, dan jelas tidak terjadi di atas bumi kita ini. Kita semua harus menerima kenyataan, tapi menerima kenyataan saja adalah pekerjaan manusia yang tak mampu lagi berkembang, karena manusia juga bisa membuat kenyataan-kenyataan baru. Kalau tak ada orang mau membuat kenyataan-kenyataan baru, maka kemajuan sebagai kata dan makna sepatutnya dihapuskan dari kamus umat manusia. Jangan anggap remeh si manusia yang kelihatannya begitu sederhana. Biar penglihatanmu setajam elang, pikiranmu setajam pisau cukur, peradabanmu lebih peka dari para dewa, pendengaran dapat menangkap musik dan ratap tangis kehidupan, pengetahuanmu tentang manusia takkan bakal bisa kemput. Kehidupan lebih nyata daripada pendapat siapapun tentang kenyataan. Pada akhirnya, persoalan hidup adalah persoalan menunda mati. Biarpun orang-orang bijaksana
lebih suka mati sekali daripada berkali-kali. Selama penderitaan datang dari manusia, dia bukan bencana alam. Dia pun pasti bisa dilawan oleh manusia. Kau pribumi terpelajar. Kalau mereka itu, pribumi itu tidak terpelajar. Kau harus bikin mereka jadi terpelajar. Kau harus bicara pada mereka dengan bahasa yang mereka tahu. Semua yang terjadi di bawah kolong langit adalah urusan setiap orang yang berpikir. Setiap ketidakadilan harus dilawan, walaupun hanya dalam hati. Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri. Kami memang orang miskin. Di mata orang kota, kemiskinan itu kesalahan. Lupa mereka, lauk yang dimakannya itu kerja kami. Orang bilang, apa yang ada di depan manusia hanya jarak, dan batasnya adalah ufuk. Begitu jarak ditempuh, sang ufuk menjauh. Kesenangan adalah tanda bahwa kematian mulai meraba jiwa manusia. Suatu masyarakat paling primitif pun, misalnya di jantung Afrika sana, tak pernah duduk di bangku sekolah, tak pernah melihat kitab dalam hidupnya, tak kenal baca tulis, masih dapat mencintai sastra, walau sastra lisan. Dan kini adikku, kini terasa betul oleh kita, pahit sungguh hidup di dunia ini. Bila kita selalu ingat pada kejahatan orang lain, tapi untuk kita sendiri adikku, bukankah kita tidak perlu menjahati orang lain? Saya masih berpendapat bahwa Multatuli besar jasanya kepada bangsa Indonesia, karena dialah yang menyadarkan bangsa Indonesia bahwa mereka dijajah. Sebelumnya, di bawah pengaruh Jawanisme, kebanyakan orang Indonesia bahkan tidak merasa bahwa mereka dijajah. Apakah sebangsamu akan kau biarkan terbungkuk-bungkuk dalam ketidaktahuannya? Siapa bakal memulai kalau bukan kau? Sejak zaman Nabi sampai kini, tak ada manusia yang bisa terbebas dari kekuasaan sesamanya, kecuali mereka yang tersisihkan karena gila. Bahkan pertama-tama, mereka yang membuang diri, seorang diri di tengah-tengah hutan atau samudra, masih membawa padanya sisa-sisa kekuasaan sesamanya. Dan selama ada yang diperintah dan memerintah, dikuasai dan menguasai, orang berpolitik. Sejak zaman kompeni, Aceh punya keberanian individu, Jawa punya keberanian kelompok. Beda sekali. Dari atas ke bawah, yang ada adalah larangan, penindasan, perintah, semprotan, hinaan. Dari bawah ke atas, yang ada adalah penjilatan, kepatuhan, dan perhambaan. Jawaisme dan kolonialisme Jawa sudah bertindak jauh lebih brutal terhadap penduduk yang tinggal di negara kepulauan yang luas ini daripada yang dulu dilakukan oleh penguasa penjajah asing. Dan dengan tidak terasa, umur manusia pun lenyap sedetik demi sedetik, ditelan siang dan malam. Tapi masalah-masalah manusia tetap muda seperti waktu. Dimanapun juga dia menyerbu ke dalam kepala dan dada manusia. Kadang-kadang ia pergi lagi, dan ditinggalkannya kepala dan dada itu kosong seperti langit. Ada yang membunuh, ada yang dibunuh, ada peraturan, ada undang-undang, ada pembesar, polisi, dan militer. Hanya satu yang tidak ada, keadilan. Ya Bapak, apalah artinya pengetahuan tanpa pendapat? Aku bangga menjadi seorang liberal, Tuhan. Liberal konsekuen.
Memang, orang lain menamainya liberal keterlaluan. Bukan hanya tidak suka ditindas, tidak suka menindas, lebih dari itu, tidak suka adanya penindasan. Bagi orang atasan, ingat-ingatlah itu Mas Nganten, tambah tinggi tempatnya, tambah sakit jatuhnya. Orang rendahan ini boleh jatuh 1000 kali, tapi ia selalu berdiri lagi. Dia ditakdirkan untuk sekian kali berdiri setiap hari. Dia seniman, hidup hanya di alam perasaan. Marjohan. Rupanya di bumi jajahan ini, setiap orang hidup atas dasar hancur menghancurkan. Letakkan cambukmu, Raja. Kau yang tak tahu bagaimana ilmu dan pengetahuan telah membuka babak baru di bumi manusia ini. Menulislah, karena tanpa menulis, engkau akan hilang dari pusaran sejarah.